Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua seperti biasa berkabar baik. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Tifa. Pada hari Kamis ini kita kembali belajar mulok PAI. Nah, sebelum itu Ibu kembali ingin mengingatkan anak-anak untuk selalu melaksanakan pembiasaan di pagi hari, seperti sholat duha, mengaji, menulis huruf hijaiyah, dan hafalan surat Al-Adiyat. Untuk hafalan tidak akan Ibu tambahkan dulu, tetapi anak-anak harus melancarkan surat Al-Adiyatnya dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, untuk selanjutnya kita kembali belajar dengan Ibu di mata pelajaran fikih. Meskipun anak-anak belum pada punya buku paket fikihnya, nah tidak apa-apa, jangan berkecil hati ya. Nanti kalau misalnya bukunya sudah ada, insya Allah dibagikan. Hari ini kita belajar fikih tentang bersuci atau toharoh. Anak-anak, bersuci disebut juga dengan toharoh. Begitu juga sebaliknya. Toharoh juga disebut dengan bersuci. Bisa diartikan misalnya, apa artinya toharoh? Nah, toharoh itu artinya bersuci. Bersucinya dari apa? Bersuci dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi, kalau keseluruhan pengertian dari toharoh itu adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Di rumah harus menghafalkan apa artinya toharoh. Nah, bersuci itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ketika hidup kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit, dan kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi anak-anak harus ingat ya, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, pada hari Selasa kita belajar tentang kebersihan. Mencakup apa saja kebersihan itu? Yang pertama, mencakup badan. Nah, badan kita harus bersih. Contohnya, bagaimana cara membersihkan badan? Boleh dengan cara mandi 1 hari 2 kali, bisa ya. Bu, aku mah mandinya 1 hari 3 kali, nggak apa-apa, bisa juga ya. Nah, yang kedua, kebersihan pakaian. Pakaiannya juga harus bersih, harus wangi. Kenapa? Kalau pakaian kita bersih, pakaiannya wangi, terhindar dari debu. Nah, jadi badan kita tidak terkena debu. Kalau misalnya badannya terkena debu, nanti bisa mendatangkan penyakit seperti gatal-gatal. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak kalau bajunya sudah kotor, nah harus cepat-cepat dicuci. Yang ketiga, kebersihan rumah. Nah, di rumah kita pun harus bersih. Kenapa? Karena kalau misalnya rumah kita kotor, nanti di rumahnya banyak penyakit ya. Jadi anak-anak harus membiasakan diri hidup bersih. Mulai dari badannya harus bersih, pakaiannya juga, rumahnya juga harus bersih ya. Dan belajar membantu orang tua membersihkan rumah. Yang selanjutnya, kebersihan halaman rumah dan kebersihan lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar rumah ya.
Halaman rumah juga kalau misalnya banyak ranting-ranting kering jatuh di depan rumah itu harus diapain? Harus disapu, rantingnya boleh dibuang. Ada plastik-plastik bekas makanan itu harus dipungutin ya, harus dibuang ke tempat sampah biar lingkungan rumah kita selalu bersih, sehat ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tugasnya apa? Tugasnya gampang ya. Hari Selasa kita menjaga kebersihan rumah. Nah, kalau sekarang kita tugasnya menjaga kebersihan badan. Bikin video tata cara membersihkan badan. Tapi jangan video ketika mandi, jangan ya. Tapi kebersihan mulut kita, kebersihan muka kita, dan telinga dan kuku ya. Coba nanti anak-anak divideoin sama orang tuanya bagaimana cara membersihkan mulut, bagaimana cara membersihkan telinga, bagaimana cara membersihkan kuku-kuku yang kotor ya. Seperti itu. Tugas dari ibu dicukupkan sampai di sini dulu. Nah, anak-anak harus selalu semangat dalam mengerjakan tugas dari ibu ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.